Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Keluarga Muslim Indonesia Marsa TV. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pertama-tama di sini marilah kita bersyukur atas segala rahmat, karunia dan peparing dari Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mulai dari nikmat sehat, nikmat longgar, termasuk nikmat berupa agama Islam. Di sini kita wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Dan di sini saya mau membahas tentang beberapa dalil mengenai hukum dari berkurban atau hukum dalam menyembelih hewan kurban. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha ya, insya Allah sekitar 1 bulanan lagi. Dan di dalam hari raya Idul Adha itu kita memiliki kewajiban salah satunya untuk menyembelih hewan kurban. Hal itu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami Allah iku a'tainaka memberi kami Allah pada engkau Muhammad al kautsar pada telaga Kautsar. Jadi Allah memberi kepada Nabi Muhammad telaga Kautsar. Saat menerima wahyu ini Nabi Muhammad SAW sempat tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Nabi? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya saya telah dituruni oleh Allah sebuah ayat, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mana Allah telah menyiapkan Al-Kautsar, yaitu telaga Kautsar. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian tahu apa itu telaga Kautsar? Kemudian Nabi menjelaskan, telaga Kautsar itu adalah sungai atau telaga yang Allah buatkan untuk saya. Yang mana di telaga Kautsar itu banyak sekali kebaikannya. Dan di telaga Kautsar itu juga nantinya aku akan dipertemukan dengan umatku. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan menjumpai Nabi nanti di telaga Kautsar. Yang mana jumlah gayung dari telaga itu sebagaimana hitungannya bintang. Jadi gayungnya itu sangat banyak sekali, bagaimana hitungannya bintang. Kemudian ada juga kaumku yang dihalang-halangi untuk mencapai telaga Kautsar. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah, kenapa mereka dihalang-halangi ya Rob? Kemudian Allah menjawab, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat setelah kamu meninggal. Mereka tidak mengikuti sunnah-sunnahmu. Jadi yang bisa mendapatkan telaga Kautsar itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah engkau Muhammad, li rabbika, karena Tuhanmu Muhammad, wanhar, dan menyembelihlah. Fasholli sini maksudnya sholat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah pada hewan kurban. Maka engkau Muhammad sholatlah Idul Adha dengan niat karena Allah dan menyembelihlah pada hewan kurban atau berkurban. Nah, ini adalah hukum berkurban yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang benci kepadamu Muhammad, huwa, dia orang, al-abtar, putus atau terputus. Putus di sini maksudnya putus dari rahmat Allah, putus dari kebaikan-kebaikan. Secara asal kata al-abtar
al-abtar itu putus dari keturunan laki-laki. Nah, ini karena dulu Nabi Muhammad SAW diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan laki-laki, ya, putus dari keturunan laki-laki. Dan Allah juga mengqadar ketika Nabi memiliki keturunan laki-laki dimatikan oleh Allah. Seperti contohnya putra Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim ataupun Qasim, ya, itu sebelum balik sudah meninggal. Jadi orang-orang kafir pada mengolok-olok Nabi. Wah, kamu itu putus, kamu itu abtar, putus dari keturunan laki-laki, ya, tidak memiliki keturunan laki-laki. Nah, kemudian Allah menguatkan bahwa yang abtar itu ya orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka terputus dari rahmat Allah, bukan kamu Muhammad, tapi mereka orang-orang kafir yang putus dari segala kebaikan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi dari ayat ini merupakan kewajiban kita juga sebagai orang muslim untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW iku qala, bersabda siapa Rasul, man barang siapa karena yang ada lahu bagi dia orang opo saatun kemampuan walam yudohi, dan tidak menyembelih dia, maksudnya tidak berkurban di hari raya Idul Adha, fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat sungguh dia orang musallana, pada tempat sholat kami. Nah, Nabi bersabda, mangkana lahu sya'atu walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu kok dia tidak mau berkurban, ya udah jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya apa? Tidak dianggap sebagai golongannya Nabi. Nah, makanya terutama kita yang mampu, ya, supaya bisa menyempat-nyempatkan atau melonggar-longgarkan dana kita, biaya kita untuk bisa berkurban nantinya. Dan kurban juga tidak harus langsung 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Bisa juga beberapa orang kemudian diniatkan untuk berkurban, ya, atau istilahnya itu patungan, itu juga bisa. Demikian untuk hukum tentang menyembelih hewan kurban. Insya Allah berikutnya akan kami bahas tentang ciri-ciri hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Nah, itu hewannya seperti apa. Demikian dari kami untuk episode kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.